warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma maradul jismi falaysa yadhuru al-insana illa fi dunyahu az-zaila al-munqadiyatu 'ala al-qurbi wa fil badani alladhi huwa mu'arradun lil afat wal fana fi asra'il awqat wa huwa a'ni maradul jismi ma'a dhalika yanfa'u al-insana fi dini wa fi akhirati naf'an kathiran lamma rattaba Allah alaihi min al-thawabil 'azim wa min al-fawaidi wal manafi'i al-kathirati al-'ajila wal ajila ala wafqi ma warada fil ayat wal akhbar min thawabil amradi wal masaib an-nazila bil azam ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kita bersama-sama malam hari ini melanjutkan nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan kita membahas nasihat beliau, kita semua mendapatkan keberkahannya dan mendapatkan sir dari beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh beliau, perbedaan penyakit zahir ya, dan penyakit batin itu sangat jauh sekali. Kalau penyakit batin itu bahayanya terhadap agama dan akhirat kita. Terhadap agama dan akhirat kita. Kenapa penyakit batin ini bahayanya berurusan dengan agama kita dan akhirat kita? Sebab penyakit batin ini salah satu penyakit-penyakit yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyakit hati atau sifat-sifat yang buruk yang tumbuh di dalam hati kita, seperti hasud, iri, dengki, merasa mulia, merasa lebih baik daripada orang lain, menganggap hina orang lain, menganggap remeh orang lain. Ini penyakit-penyakit yang tumbuh di dalam hati kita, yang mana bahayanya ini berurusan dengan agama kita dan akhirat kita. Sebab siapapun apabila di dalam hatinya tumbuh penyakit-penyakit hati, di antara bahayanya pertama, bisa menyebabkan orang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah, mati dengan tanpa membawa iman. Kalau seseorang ini mati dengan membawa iman, naudzubillah, maka kita akan terhalang dari syafaat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada harapan bagi kita untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah kita luar biasa, zikir kita luar biasa, tapi kalau dalam hati kita tumbuh sifat-sifat hati, penyakit-penyakit hati, ini membahayakan terhadap agama kita ataupun akhirat kita. Sebab di antara bahayanya yaitu mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dengan tanpa membawa iman. Orang yang beriman, orang yang Islam, sehebat apapun dosa yang ia kerjakan, kalau dia mati dengan membawa iman, masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sebab kata Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Kata Nabi, aku akan memberikan syafaat terhadap umat-umatku yang mana mereka melampaui batas dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat dia mati dengan membawa iman. Namun kalau orang ini mati tanpa membawa iman, naudzubillah, kita nggak bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita akan terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila
Allah itu enggak melihat model-model kita. Allah itu enggak melihat gaya-gaya kita. Gayanya kayak wali kutub, pakai gamis rangkep 3, jubah rangkep 4, ya misalnya kalungan tasbih 10, ya, pakai bolang sebesar tempe. Tahu tempe sampean? Nah, ya. Tapi kalau hatinya tumbuh di dalam dirinya penyakit hati, merasa lebih mulia, merasa lebih hebat, merasa lebih pandai, orang lain diremehkan, suka mengadu domba, suka memfitnah, suka mencaci orang lain, keluar dari mulutnya memfitnah orang lain, maka ini kebanyakan orang-orang yang ketika ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat itu juga imannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekeliling kita nggak ada yang tahu. Orang tuanya nggak tahu, anaknya nggak tahu, istrinya nggak tahu, tetangganya nggak tahu. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tetap kita sholatkan, tetap kita kubur, kita talqini, kita tahlilkan. Cuma kita nggak tahu apakah orang ini meninggal dalam keadaan Islam atau sebaliknya. Bersamaan ruhnya diambil oleh Allah, imannya pula diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan Nabi Muhammad untuk sering-sering minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah hatiku lebih soleh daripada zahirku. Zahirnya soleh, hatinya lebih soleh. Tumbuh di hatinya, merasa lebih mulia dari orang lain, dipendam semaksimal mungkin, berusaha bagaimana caranya menghinakan diri. Kalau penyakit ini tidak dibiarkan, ini bahaya. Kalau penyakit merasa lebih mulia ini tetap kita biarkan, kita obati, maka akan semakin tumbuh. Sebab orang ketika merasa lebih baik, merasa lebih hebat, ini susah untuk mengobatinya. Makanya pernah Sayyidina Umar, seorang khalifah, datang kepada beliau, bawahnya, gubernurnya, menterinya datang duduk semuanya, diberi nasihat. Gini, gubernurnya, ya namanya bawahan. Nah, ketika Sayyidina Umar di hadapan menteri-menterinya merasa lebih mulia, merasa lebih luar biasa, langsung Sayyidina Umar, tamunya pulang, beliau berangkat ke pasar, ya, seorang presiden nih, baju kebesaran dibuka, hanya pakai kaos oblong kalau zaman sekarang, pakai celana agomo, tahu celana agama, celana putih itu, masuk ke pasar bersih-bersih selokan. Misalnya kan presiden, ini bukan main-main, ini presiden bersihkan selokan, ngangkut air masyarakat, orang-orang kampung bingung, orang masar bingung loh. Ini presiden kok tumben ada presiden seperti ini membersihkan selokan. Ditegur oleh orang-orang setempat, ya inilah diriku, inilah seorang hamba, aku nggak punya apa-apa. Inilah hamba, inilah seorang Sayyidina Umar, nggak punya apa-apa. Sayyidina Umar hina-hina, nggak lebih mulia dari orang lain. Nah, ini cara diantara mengobati penyakit hati kita. Ya, makanya pernah juga ada cerita Al Habib Ali Zainal Abidin itu, ya, Al Jufri, itu pernah katanya di satu tempat dia itu hatinya tumbuh merasa lebih baik dari orang lain, langsung pergi ke WC, bersihkan WC. Imamanya dilepas, dibersihkan WC, kelihatan orang banyak. Nah, ini diantara cara-cara mengobati penyakit hati kita. Jangan sampai tumbuh dalam hati kita ini merasa. Soalnya siapapun yang merasa, ini luar biasa, ini penyakitnya iblis, dan ini penyakit hati yang sangat luar biasa. Makanya banyak-banyak doa, Allahumma ajal sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihan. Ya Allah, jadikanlah batinku ini lebih soleh daripada zahirku. Zahirnya soleh, lebih-lebih batinnya. Dan jadikanlah zahirku yaitu soleh. Jadi dua-duanya soleh. Zahirnya soleh, batinnya juga soleh. Nah, ketika hati seorang ini
selamat dari akhlak-akhlak yang buruk, selamat dari penyakit-penyakit hati, bisa dipastikan orang tersebut akan mati dalam keadaan husnul khotimah walaupun ahli maksiat. Ya, minta maaf, saya nggak nyuruh untuk maksiat loh ya. Seandainya walaupun ahli maksiat, apabila hati orang tersebut selamat, nggak ngurusi orang lain, nggak syirik terhadap orang lain, nggak merasa lebih baik orang lain, nggak memfitnah orang lain, nggak memprovokasi orang lain, insya Allah walaupun banyak dosa, seandainya dipastikan orang tersebut akan mati husnul khotimah. Cuma walaupun ahli ibadah, ahli zikir, ahli baca Quran, kalau di hatinya tumbuh penyakit hati, ini mengkhawatirkan. Ini bisa menjadikan orang mati su'ul khotimah. Berapa banyak kisah-kisah tentang ulama-ulama besar, karena tumbuh dalam hatinya subur penyakit-penyakit hati, mereka semua mati dalam keadaan su'ul khotimah tanpa membawa iman. Nah, adapun penyakit dunia, penyakit zahir, itu mudorotnya, bahayanya ya pertama terhadap urusan dunia kita. Ketika kepala kita pusing, cenut-cenut, biasanya ke pasar nggak bisa ke pasar, biasanya ke toko nggak bisa ke toko, biasanya ke kantor nggak bisa ke kantor, biasanya bisnis nggak bisa bisnis, urusannya dunia. Penyakit zahir kita. Kenapa? Karena mudorotnya ke dunia, yang mana di samping itu dunia ini akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini adalah jisrul akhirah, jembatan menuju akhirat. Nggak lama dunia ini akan dilibas oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tempat kita hakiki yaitu akhirat. Kita Allah ciptakan ya untuk akhirat, khuliqtum lil akhirah. Kalian, kata Nabi Muhammad, diciptakan oleh Allah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Sedangkan dunia inilah tempatnya kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dunia inilah tempatnya kita untuk memperbaiki, bahkan sebagai persiapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaupun penyakit zahir ini bermudarat kepada urusan dunia kita, namun penyakit zahir ini ada manfaatnya untuk agama kita. Kalau penyakit batin, mudaratnya itu kepada agama kita, mudaratnya penyakit zahir kepada dunia kita. Cuma penyakit zahir ini ada manfaatnya dalam urusan agama kita. Kok bisa? Ketika seseorang tertimpa sakit, malam-malam baru datang dari kerja, istri marah-marah, kan musibah ini. Kepala sudah punyung-punyung, sudah sakit-sakit, istri marah-marah. Nah, ini kan musibah. Istilahnya dia terkena penyakit jisim, penyakit zahir. Manfaatnya apa? Manfaatnya dalam urusan agama, yaitu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun rasa sedih kita karena pusing, karena sakit gigi, maka hal ini dapat manfaat dari untuk agama kita. Kemanfaatnya untuk agama, kenapa? Dengan diampunnya dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Ibnu Haddad merupakan satu penyakit yang memberikan efek manfaat terhadap agama kita apabila kita sabar. Sakit kepala gak sabar, wah ini jadinya dua penyakit ini. Penyakit pertama kita nggak sabar, penyakit kedua nggak jadinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Makanya kita harus sabar. Mudah-mudahan disabarkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesalahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.